Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Agam Rinjani minta maaf tak bisa selamatkan nyawa Juliana pendaki Brazil, kondisi medan berat. Sosok pemandu di Gunung Rinjani, Agam Rinjani, tengah menjadi perbincangan publik setelah aksinya mengevakuasi jenazah Juliana Marins pendaki asal Brazil yang terjatuh di dasar jurang sedalam lebih dari 600 meter. Aksinya viral setelah upayanya melakukan evakuasi turut disiarkan melalui siaran langsung di akun TikTok miliknya pada Rabu, 25 Juni 2025, kemarin. Namun viralnya Agam Rinjani tidak hanya karena aksi heroiknya saja, meski telah berhasil mengevakuasi Juliana, Agam tetap merasa bersalah. Pasalnya, dia tidak bisa menyelamatkan Juliana dalam kondisi hidup setelah terjatuh di Gunung Rinjani. Hal itu membuat Agam Rinjani pun meminta maaf kepada warga Brazil yang turut menyoroti peristiwa tragis yang menimpa Juliana tersebut. Adapun permintaan maaf Agam Rinjani tersebut dilakukannya saat melakukan live di akun TikTok miliknya dan diunggah kembali oleh akun X @aingriwehu. Dalam video tersebut, Agam tengah melakukan siaran langsung bersama dengan seorang wanita yang diduga keluarga Juliana. Agam mengatakan alasan tidak bisa menyelamatkan Juliana karena medan yang teramat berat. Saya minta maaf tidak bisa membawa pulang dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, katanya dalam video tersebut. Dia juga mengungkapkan berdasarkan pengalamannya, memang kesempatan untuk bisa hidup ketika jatuh ke jurang di Gunung Rinjani sangatlah kecil. Sudah banyak kasus di Rinjani, memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu karena terlalu curam, tuturnya. Sebagai informasi, Agam merupakan salah satu dari total 4 orang rescuer yang turut melakukan evakuasi jenazah Juliana Marins. Momen dirinya melakukan evakuasi pun sempat diunggah di akun Instagram pribadinya. Dia pun turut menuliskan permintaan maaf karena tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Juliana. Turut berduka cita atas meninggalnya pendaki asal Brazil, saya tidak bisa berbuat banyak, saya hanya bisa bantu seperti ini, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, amin, tulis Agam di postingannya tersebut. Sementara itu, berdasarkan pantauan di akun Instagramnya, Agam memang berprofesi sebagai pemandu untuk wisata gunung dan pantai. Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat. Agam ungkap kondisi jasad Juliana Marins, alami luka fatal akibat jatuh di Rinjani. Parah banget. Terungkap kondisi tubuh Juliana Marins usai jatuh di Gunung Rinjani, Agam menilai keadaan luka tak memungkinkan Juliana bisa bertahan hidup. Agam menjadi satu dari 4 rescuer yang membawa jasad Juliana Marins dari tebing Gunung Rinjani. Juliana berada di lokasi tersebut akibat jatuh dari cemara tunggal ketika akan mendaki puncak Gunung Rinjani bersama 5 orang rekan dan seorang guide. Ia duduk di tepi jurang karena kelelahan ketika mendaki lalu jatuh ke jurang arah Danau Segara Anak. Sesaat setelah jatuh, pendaki Xiao Eching menerbangkan drone ke arah Juliana. Menurutnya saat itu Juliana masih dalam kondisi hidup. Dia duduk di sana. Berdasarkan rekaman drone dirinya masih terlihat sadarkan diri. Ketika drone mendekat dia bergerak sedikit sembari melihat ke arah drone, katanya. Atas rekaman tersebut banyak asumsi mestinya Juliana Marins masih bisa diselamatkan dalam kondisi hidup. Netizen Brasil, negara asal Juliana bahkan menyalahkan tim SAR gabungan. Mereka menilai bahwa tim SAR bergerak lamban hingga menyebabkan Juliana meninggal. Asumsi itu dipatahkan langsung oleh Agam, rescuer yang membawa jasad Juliana dari tebing Gunung Rinjani pada Rabu, 25 Juni 2025. Lihat video di drone itu posisinya datar, tapi kondisi di lapangan itu miring sampai 70 derajat. Ada yang vertikal posisi miringnya, kata Agam saat live Instagram. Kondisi medan membuat langkah yang dilakukan justru membuat celaka. Jadi ketika Juliana bergerak 2 langkah, langsung meluncur ke bawah, turun sampai 200 meter, jelasnya. Agam juga mengungkap kondisi Juliana Marins akibat jatuh. Kondisi korban juga parah banget, patah-patah, kata Agam. Keadaan luka yang dialami menurut Agam tidak memungkinkan Juliana bisa bertahan hidup. Jadi tidak memungkinkan bisa hidup, ucap Agam. Ia merinci, Juliana mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, NTB, Indah Damayanti Putri mengatakan jenazah Juliana Marins akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Bali. Jasad Juliana diotopsi demi mengetahui waktu kematian. Hal tersebut merupakan permintaan langsung dari keluarga Juliana. Seorang tim SAR, Herna Hadi Prasetyo bercerita lokasi tempat evakuasi Juliana banyak batu dan pasir yang jatuh. Jenazah WNA Brasil, Juliana Marins, 27, disemayamkan di RS Bayangkara Mataram, Kota Mataram, Rabu, 25 Juni 2025, sore. Jasad pendaki yang terjatuh di lereng puncak Gunung Rinjani ini
akan diautopsi sebelum dipulangkan ke Brasil. Jenazah Juliana tiba di rumah sakit sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Tengah. Tiba di rumah sakit, jenazah langsung dibawa menuju ruang autopsi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Awalnya jasad Juliana diangkat dari jurang sedalam 600 meter pada pukul 13.51 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan tim rescue. Kemudian tiba di Resort Sembalun, Lombok Timur pada pukul 20.41 waktu Indonesia Tengah. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB, lalu Muhammad Fauzal mengatakan, proses autopsi dilakukan pada Kamis, 26 Mei 2025. Fauzal mengatakan alasan memilih jalur darat dahulu, karena tidak ada pesawat yang bisa membawa jenazah ke Bali dari Lombok. Barulah dari Bali jenazah Juliana akan diterbangkan menuju Brasil. Keluarga Juliana bersama perwakilan kedutaan Brasil mengawal proses autopsi dan pemulangan. Ayah Juliana, Manuel Marins Filho, mengungkapkan rasa duka atas kepergian putrinya. Dikutip dari Tribun News, Manuel menyusul ke Indonesia ditemani kedua keponakannya didampingi pihak kedutaan. Manuel menganggap Juliana anak yang istimewa. "Ah, Juju, kecantikanku, harta karunku, putriku, cintaku. Kau selalu sangat istimewa. Konyol, gelisah, dengan senyum yang indah dan keinginan yang besar untuk hidup dengan penuh semangat," katanya, dikutip dari Universo Online, via Tribun News, Kamis, 26 Juni 2025. Manuel ingat betul ketika Juliana mengatakan bahwa ia akan melakukan backpacking keliling Indonesia. Juliana mendapat dukungan dari orang tuanya. Bahkan, orang tuanya menawarkan bantuan, namun ditolaknya. Ia bepergian dengan uang hasil kerjanya sendiri. Dan betapa bahagianya kau mewujudkan mimpi itu, pergi ke Indonesia. Dan betapa bahagianya kami dengan kebahagiaanmu. Kau pergi melakukan apa yang paling kau cintai dan itu sedikit menghibur hati kami, lanjut Manuel. Manuel di akhir postingannya, mendoakan mendiang putrinya itu. Dan di sini kita akan tinggal, pasti akan bertemu lagi suatu hari dan melakukan penerbangan para layang yang kami rencanakan untuk ulang tahunmu. Di atas surga, Tuhan yang baik harus menyediakan. Dari mereka yang selalu mencintaimu. Ayah, Ibu, dan mari, tutup Manuel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cerita Agam Rinjani evakuasi Juliana pendaki Brasil rela tidur di pinggir tebing curam bersama jasad. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah warga negara, WN, Brasil Juliana Marins, 27, ke Resort Sembalun pada Rabu, 25 Juni 2025, malam. Agam Rinjani, salah satu relawan yang mengevakuasi jasad pendaki asal Brasil, Juliana Marins, menceritakan momen penyelamatan. Ia bersama tim SAR sampai menginap semalaman di pinggir tebing curam bersama jasad Juliana. Diketahui, Juliana Marins ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah 5 hari terjatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter di medan tebing terjal. Meski sudah bisa ditemukan, namun proses evakuasi Juliana belum bisa dilakukan karena terkendala cuaca. Relawan yang akrab disapa Agam Rinjani kemudian berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, bersama timnya untuk mengevakuasi korban. Agam mendaki Gunung Rinjani sambil berlarian agar bisa segera mengevakuasi Juliana. Proses evakuasi yang dilakukan Agam bahkan ia siarkan secara langsung agar keluarga Juliana dan warga Brasil bisa melihat detik-detik penyelamatan. Agam jadi satu dari 4 rescuer yang terjun ke tebing. Bahkan ia terpaksa harus menginap bersama jasad Juliana di pinggir tebing yang curam dengan kedalaman 590 meter. Sepanjang malam itu, Agam berada di sisi Juliana agar jasadnya tidak meluncur lagi ke tebing yang lebih dalam. Hal itu juga diceritakan oleh rekannya, T_Survival melalui akun Instagramnya. Pada video itu, terlihat Agam bersama rekan-rekannya tidur di pinggir tebing dengan alat seadanya. Mereka tampak berlindung di dalam kantung tidur dan bangun saat matahari mulai keluar. Tebing itu dipenuhi dengan bebatuan besar dan runcing. Tim relawan pun mengikat tubuh mereka ke batu agar tidak tergelincir. Agam dan tim tidur di dekat jasad korban yang berjarak sekitar 3 meter. Mereka memastikan agar jasad Juliana tidak tergelincir lagi ke bawah. Esok paginya, barulah Agam dan tim membawa jasad Juliana ke atas dengan menggunakan tali. Agam pun dianggap pahlawan oleh warga Brasil karena berhasil membawa jasad Juliana keluar dari tebing. Berkat Agam dan tim, jasad Juliana berhasil dievakuasi pada Rabu, 25 Juni 2025. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Agam Rinjani minta maaf tak bisa selamatkan nyawa Juliana pendaki Brasil, kondisi medan berat. Sosok pemandu di Gunung Rinjani, Agam Rinjani, tengah menjadi perbincangan publik setelah aksinya mengevakuasi jenazah Juliana Marins pendaki asal Brasil yang terjatuh di dasar jurang sedalam lebih dari 600 meter.
Aksinya viral setelah upayanya melakukan evakuasi turut disiarkan melalui siaran langsung di akun TikTok miliknya pada Rabu, 25 Juni 2025, kemarin. Namun viralnya Agam Ranjani tidak hanya karena aksi heroiknya saja. Meski telah berhasil mengevakuasi Juliana, Agam tetap merasa bersalah. Pasalnya, dia tidak bisa menyelamatkan Juliana dalam kondisi hidup setelah terjatuh di Gunung Rinjani. Hal itu membuat Agam Rinjani pun meminta maaf kepada warga Brazil yang turut menyoroti peristiwa tragis yang menimpa Juliana tersebut. Adapun permintaan maaf Agam Ranjani tersebut dilakukannya saat melakukan live di akun TikTok miliknya dan diunggah kembali oleh akun X @aingriwehu. Dalam video tersebut, Agam tengah melakukan siaran langsung bersama dengan seorang wanita yang diduga keluarga Juliana. Agam mengatakan alasan tidak bisa menyelamatkan Juliana karena medan yang teramat berat. "Saya minta maaf tidak bisa membawa pulang dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah," katanya dalam video tersebut. Dia juga mengungkapkan berdasarkan pengalamannya, memang kesempatan untuk bisa hidup ketika jatuh ke jurang di Gunung Rinjani sangatlah kecil. "Sudah banyak kasus di Rinjani, memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu karena terlalu curam," tuturnya. Sebagai informasi, Agam merupakan salah satu dari total 4 orang rescuer yang turut melakukan evakuasi jenazah Juliana Marins. Momen dirinya melakukan evakuasi pun sempat diunggah di akun Instagram pribadinya. Dia pun turut menuliskan permintaan maaf karena tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Juliana. "Turut berduka cita atas meninggalnya pendaki asal Brazil. Saya tidak bisa berbuat banyak, saya hanya bisa bantu seperti ini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, amin," tulis Agam di postingannya tersebut. Sementara itu, berdasarkan pantauan di akun Instagramnya, Agam memang berprofesi sebagai pemandu untuk wisata gunung dan pantai. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat. Agam ungkap kondisi jasad Juliana Marins, alami luka fatal akibat jatuh di Rinjani. Parah banget. Terungkap kondisi tubuh Juliana Marins usai jatuh di Gunung Rinjani. Agam menilai keadaan luka tak memungkinkan Juliana bisa bertahan hidup. Agam menjadi satu dari 4 rescuer yang membawa jasad Juliana Marins dari tebing Gunung Rinjani. Juliana berada di lokasi tersebut akibat jatuh dari cemara tunggal ketika akan mendaki puncak Gunung Rinjani bersama 5 orang rekan dan seorang guide. Ia duduk di tepi jurang karena kelelahan ketika mendaki lalu jatuh ke jurang arah Danau Segara Anak. Sesaat setelah jatuh, pendaki Xiao Eching menerbangkan drone ke arah Juliana. Menurutnya saat itu Juliana masih dalam kondisi hidup. Dia duduk di sana. Berdasarkan rekaman drone dirinya masih terlihat sadarkan diri. Ketika drone mendekat dia bergerak sedikit sembari melihat ke arah drone, katanya. Atas rekaman tersebut banyak asumsi mestinya Juliana Marins masih bisa diselamatkan dalam kondisi hidup. Netizen Brasil, negara asal Juliana bahkan menyalahkan tim SAR gabungan. Mereka menilai bahwa tim SAR bergerak lamban hingga menyebabkan Juliana meninggal. Asumsi itu dipatahkan langsung oleh Agam, rescuer yang membawa jasad Juliana dari tebing Gunung Rinjani pada Rabu, 25 Juni 2025. Lihat video di drone itu posisinya datar, tapi kondisi di lapangan itu miring sampai 70 derajat. Ada yang vertikal posisi miringnya, kata Agam saat live Instagram. Kondisi medan membuat langkah yang dilakukan justru membuat celaka. Jadi ketika Juliana bergerak 2 langkah, langsung meluncur ke bawah, turun sampai 200 meter, jelasnya. Agam juga mengungkap kondisi Juliana Marins akibat jatuh. Kondisi korban juga parah banget, patah-patah, kata Agam. Keadaan luka yang dialami menurut Agam tidak memungkinkan Juliana bisa bertahan hidup. Jadi tidak memungkinkan bisa hidup, ucap Agam. Ia merinci, Juliana mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, NTB, Indah Damayanti Putri mengatakan jenazah Juliana Marins akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Bali. Jasad Juliana diotopsi demi mengetahui waktu kematian. Hal tersebut merupakan permintaan langsung dari keluarga Juliana. Seorang tim SAR, Herna Hadi Prasetyo bercerita lokasi tempat evakuasi Juliana banyak batu dan pasir yang jatuh. Jenazah WNA Brasil, Juliana Marins, 27, disemayamkan di RS Bayangkara Mataram, Kota Mataram, Rabu, 25 Juni 2025, sore. Jasad pendaki yang terjatuh di lereng puncak Gunung Rinjani ini akan diautopsi sebelum dipulangkan ke Brasil. Jenazah Juliana tiba di rumah sakit sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Tengah. Tiba di rumah sakit jenazah langsung dibawa menuju ruang autopsi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Awalnya jasad Juliana diangkat dari jurang sedalam 600 meter pada pukul 13.51 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan tim rescue. Kemudian tiba di Resort Sembalun, Lombok Timur pada pukul 20.41 waktu Indonesia Tengah.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB, lalu Muhammad Fauzal mengatakan, proses autopsi dilakukan pada Kamis, 26 Mei 2025. Fauzal mengatakan alasan memilih jalur darat dahulu, karena tidak ada pesawat yang bisa membawa jenazah ke Bali dari Lombok. Barulah dari Bali jenazah Juliana akan diterbangkan menuju Brasil. Keluarga Juliana bersama perwakilan kedutaan Brasil mengawal proses autopsi dan pemulangan. Ayah Juliana, Manuel Marins Filho mengungkapkan rasa duka atas kepergian putrinya. Dikutip dari Tribun News, Manuel menyusul ke Indonesia ditemani kedua keponakannya didampingi pihak kedutaan. Manuel menganggap Juliana anak yang istimewa. "Ah, Juju, kecantikanku, harta karunku, putriku, cintaku. Kau selalu sangat istimewa. Konyol, gelisah, dengan senyum yang indah dan keinginan yang besar untuk hidup dengan penuh semangat," katanya, dikutip dari Universo Online, via Tribun News, Kamis, 26 Juni 2025. Manuel ingat betul ketika Juliana mengatakan bahwa ia akan melakukan backpacking keliling Indonesia. Juliana mendapat dukungan dari orang tuanya. Bahkan, orang tuanya menawarkan bantuan, namun ditolaknya. Ia bepergian dengan uang hasil kerjanya sendiri. Dan betapa bahagianya kau mewujudkan mimpi itu, pergi ke Indonesia. Dan betapa bahagianya kami dengan kebahagiaanmu. Kau pergi melakukan apa yang paling kau cintai dan itu sedikit menghibur hati kami, lanjut Manuel. Manuel di akhir postingannya, mendoakan mendiang putrinya itu. Dan di sini kita akan tinggal, pasti akan bertemu lagi suatu hari dan melakukan penerbangan para layang yang kami rencanakan untuk ulang tahunmu. Di atas surga, Tuhan yang baik harus menyediakan. Dari mereka yang selalu mencintaimu. Ayah, ibu, dan mari, tutup Manuel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cerita Agam Rinjani evakuasi Juliana pendaki berhasil rela tidur di pinggir tebing curam bersama jasad. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah warga negara, WN, Brasil Juliana Marins, 27, ke Resort Sembalun pada Rabu, 25 Juni 2025, malam. Agam Rinjani, salah satu relawan yang mengevakuasi jasad pendaki asal Brasil, Juliana Marins, menceritakan momen penyelamatan. Ia bersama tim SAR sampai menginap semalaman di pinggir tebing curam bersama jasad Juliana. Diketahui, Juliana Marins ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah 5 hari terjatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter di medan tebing terjal. Meski sudah bisa ditemukan, namun proses evakuasi Juliana belum bisa dilakukan karena terkendala cuaca. Relawan yang akrab disapa Agam Rinjani kemudian berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, bersama timnya untuk mengevakuasi korban. Agam mendaki Gunung Rinjani sambil berlarian agar bisa segera mengevakuasi Juliana. Proses evakuasi yang dilakukan Agam bahkan ia siarkan secara langsung agar keluarga Juliana dan warga Brasil bisa melihat detik-detik penyelamatan. Agam jadi satu dari 4 rescuer yang terjun ke tebing. Bahkan ia terpaksa harus menginap bersama jasad Juliana di pinggir tebing yang curam dengan kedalaman 590 meter. Sepanjang malam itu, Agam berada di sisi Juliana agar jasadnya tidak meluncur lagi ke tebing yang lebih dalam. Hal itu juga diceritakan oleh rekannya, T_Survival melalui akun Instagramnya. Pada video itu, terlihat Agam bersama rekan-rekannya tidur di pinggir tebing dengan alat seadanya. Mereka tampak berlindung di dalam kantung tidur dan bangun saat matahari mulai keluar. Tebing itu dipenuhi dengan bebatuan besar dan runcing. Tim relawan pun mengikat tubuh mereka ke batu agar tidak tergelincir. Agam dan tim tidur di dekat jasad korban yang berjarak sekitar 3 meter. Mereka memastikan agar jasad Juliana tidak tergelincir lagi ke bawah. Esok paginya, barulah Agam dan tim membawa jasad Juliana ke atas dengan menggunakan tali. Agam pun dianggap pahlawan oleh warga Brasil karena berhasil membawa jasad Juliana keluar dari tebing. Berkat Agam dan tim, jasad Juliana berhasil dievakuasi pada Rabu, 25 Juni 2025. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Agam Rinjani minta maaf tak bisa selamatkan nyawa Juliana pendaki Brasil, kondisi medan berat. Sosok pemandu di Gunung Rinjani, Agam Rinjani, tengah menjadi perbincangan publik setelah aksinya mengevakuasi jenazah Juliana Marins pendaki asal Brasil yang terjatuh di dasar jurang sedalam lebih dari 600 meter. Aksinya viral setelah upayanya melakukan evakuasi turut disiarkan melalui siaran langsung di akun TikTok miliknya pada Rabu, 25 Juni 2025, kemarin. Namun viralnya Agam Rinjani tidak hanya karena aksi heroiknya saja, meski telah berhasil mengevakuasi Juliana, Agam tetap merasa bersalah. Pasalnya, dia tidak bisa menyelamatkan Juliana dalam kondisi hidup setelah terjatuh di Gunung Rinjani. Hal itu membuat Agam Rinjani pun meminta maaf kepada warga Brasil yang turut menyoroti peristiwa tragis yang menimpa Juliana tersebut.
Adapun permintaan maaf Agam Ranjani tersebut dilakukannya saat melakukan live di akun TikTok miliknya dan diunggah kembali oleh akun X @aingriwehu. Dalam video tersebut, Agam tengah melakukan siaran langsung bersama dengan seorang wanita yang diduga keluarga Juliana. Agam mengatakan alasan tidak bisa menyelamatkan Juliana karena medan yang teramat berat. Saya minta maaf tidak bisa membawa pulang dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, katanya dalam video tersebut. Dia juga mengungkapkan berdasarkan pengalamannya, memang kesempatan untuk bisa hidup ketika jatuh ke jurang di Gunung Rinjani sangatlah kecil. Sudah banyak kasus di Rinjani, memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu karena terlalu curam, tuturnya. Sebagai informasi, Agam merupakan salah satu dari total 4 orang rescuer yang turut melakukan evakuasi jenazah Juliana Marins. Momen dirinya melakukan evakuasi pun sempat diunggah di akun Instagram pribadinya. Dia pun turut menuliskan permintaan maaf karena tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Juliana. Turut berduka cita atas meninggalnya pendaki asal Brazil, saya tidak bisa berbuat banyak, saya hanya bisa bantu seperti ini, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, amin, tulis Agam di postingannya tersebut. Sementara itu, berdasarkan pantauan di akun Instagramnya, Agam memang berprofesi sebagai pemandu untuk wisata gunung dan pantai. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat. Agam ungkap kondisi jasad Juliana Marins, alami luka fatal akibat jatuh di Rinjani. Parah banget. Terungkap kondisi tubuh Juliana Marins usai jatuh di Gunung Rinjani, Agam menilai keadaan luka tak memungkinkan Juliana bisa bertahan hidup. Agam menjadi satu dari 4 rescuer yang membawa jasad Juliana Marins dari tebing Gunung Rinjani. Juliana berada di lokasi tersebut akibat jatuh dari cemara tunggal ketika akan mendaki puncak Gunung Rinjani bersama 5 orang rekan dan seorang guide. Ia duduk di tepi jurang karena kelelahan ketika mendaki lalu jatuh ke jurang arah Danau Segara Anak. Sesaat setelah jatuh, pendaki Xiao Eching menerbangkan drone ke arah Juliana. Menurutnya saat itu Juliana masih dalam kondisi hidup. Dia duduk di sana. Berdasarkan rekaman drone dirinya masih terlihat sadarkan diri. Ketika drone mendekat dia bergerak sedikit sembari melihat ke arah drone, katanya. Atas rekaman tersebut banyak asumsi mestinya Juliana Marins masih bisa diselamatkan dalam kondisi hidup. Netizen Brasil, negara asal Juliana bahkan menyalahkan tim SAR gabungan. Mereka menilai bahwa tim SAR bergerak lamban hingga menyebabkan Juliana meninggal. Asumsi itu dipatahkan langsung oleh Agam, rescuer yang membawa jasad Juliana dari tebing Gunung Rinjani pada Rabu, 25 Juni 2025. Lihat video di drone itu posisinya datar, tapi kondisi di lapangan itu miring sampai 70 derajat. Ada yang vertikal posisi miringnya, kata Agam saat live Instagram. Kondisi medan membuat langkah yang dilakukan justru membuat celaka. Jadi ketika Juliana bergerak 2 langkah, langsung meluncur ke bawah, turun sampai 200 meter, jelasnya. Agam juga mengungkap kondisi Juliana Marins akibat jatuh. Kondisi korban juga parah banget, patah-patah, kata Agam. Keadaan luka yang dialami menurut Agam tidak memungkinkan Juliana bisa bertahan hidup. Jadi tidak memungkinkan bisa hidup, ucap Agam. Ia merinci, Juliana mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, NTB, Indah Damayanti Putri mengatakan jenazah Juliana Marins akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Bali. Jasad Juliana diotopsi demi mengetahui waktu kematian. Hal tersebut merupakan permintaan langsung dari keluarga Juliana. Seorang tim SAR, Herna Hadi Prasetyo bercerita lokasi tempat evakuasi Juliana banyak batu dan pasir yang jatuh. Jenazah WNA Brasil, Juliana Marins, 27, disemayamkan di RS Bayangkara Mataram, Kota Mataram, Rabu, 25 Juni 2025, sore. Jasad pendaki yang terjatuh di lereng puncak Gunung Rinjani ini akan diautopsi sebelum dipulangkan ke Brasil. Jenazah Juliana tiba di rumah sakit sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Tengah. Tiba di rumah sakit jenazah langsung dibawa menuju ruang autopsi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Awalnya jasad Juliana diangkat dari jurang sedalam 600 meter pada pukul 13.51 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan tim rescue. Kemudian tiba di Resort Sembalun, Lombok Timur pada pukul 20.41 waktu Indonesia Tengah. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB, lalu Muhammad Fauzal mengatakan, proses autopsi dilakukan pada Kamis, 26 Mei 2025. Fauzal mengatakan alasan memilih jalur darat dahulu, karena tidak ada pesawat yang bisa membawa jenazah ke Bali dari Lombok. Barulah dari Bali jenazah Juliana akan diterbangkan menuju Brasil. Keluarga Juliana bersama perwakilan kedutaan Brasil mengawal proses autopsi dan pemulangan. Ayah Juliana, Manuel Marins Filho mengungkapkan rasa duka atas kepergian putrinya.
Dikutip dari Tribun News, Manuel menyusul ke Indonesia ditemani kedua keponakannya didampingi pihak kedutaan. Manuel menganggap Juliana anak yang istimewa. "Ah, Juju, kecantikanku, harta karunku, putriku, cintaku. Kau selalu sangat istimewa. Konyol, gelisah, dengan senyum yang indah dan keinginan yang besar untuk hidup dengan penuh semangat," katanya, dikutip dari Universo Online, via Tribun News, Kamis, 26 Juni 2025. Manuel ingat betul ketika Juliana mengatakan bahwa ia akan melakukan backpacking keliling Indonesia. Juliana mendapat dukungan dari orang tuanya. Bahkan, orang tuanya menawarkan bantuan, namun ditolaknya. Ia bepergian dengan uang hasil kerjanya sendiri. Dan betapa bahagianya kau mewujudkan mimpi itu, pergi ke Indonesia. Dan betapa bahagianya kami dengan kebahagiaanmu. Kau pergi melakukan apa yang paling kau cintai dan itu sedikit menghibur hati kami, lanjut Manuel. Manuel di akhir postingannya, mendoakan mendiang putrinya itu. "Dan di sini kita akan tinggal, pasti akan bertemu lagi suatu hari dan melakukan penerbangan para layang yang kami rencanakan untuk ulang tahunmu. Di atas surga, Tuhan yang baik harus menyediakan. Dari mereka yang selalu mencintaimu. Ayah, Ibu, dan mari, tutup Manuel." Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Cerita Agam Rinjani evakuasi Juliana pendaki berhasil rela tidur di pinggir tebing curam bersama jasad. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah warga negara, WN, Brazil Juliana Marins, 27, ke resort Sembalun pada Rabu, 25 Juni 2025, malam. Agam Rinjani, salah satu relawan yang mengevakuasi jasad pendaki asal Brasil, Juliana Marins, menceritakan momen penyelamatan. Ia bersama tim SAR sampai menginap semalaman di pinggir tebing curam bersama jasad Juliana. Diketahui, Juliana Marins ditemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah 5 hari terjatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Korban ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter di medan tebing terjal. Meski sudah bisa ditemukan, namun proses evakuasi Juliana belum bisa dilakukan karena terkendala cuaca. Relawan yang akrab disapa Agam Rinjani kemudian berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, bersama timnya untuk mengevakuasi korban. Agam mendaki Gunung Rinjani sambil berlarian agar bisa segera mengevakuasi Juliana. Proses evakuasi yang dilakukan Agam bahkan ia siarkan secara langsung agar keluarga Juliana dan warga Brasil bisa melihat detik-detik penyelamatan. Agam jadi satu dari 4 rescuer yang terjun ke tebing. Bahkan ia terpaksa harus menginap bersama jasad Juliana di pinggir tebing yang curam dengan kedalaman 590 meter. Sepanjang malam itu, Agam berada di sisi Juliana agar jasadnya tidak meluncur lagi ke tebing yang lebih dalam. Hal itu juga diceritakan oleh rekannya, T_Survival melalui akun Instagramnya. Pada video itu, terlihat Agam bersama rekan-rekannya tidur di pinggir tebing dengan alat seadanya. Mereka tampak berlindung di dalam kantung tidur dan bangun saat matahari mulai keluar. Tebing itu dipenuhi dengan bebatuan besar dan runcing. Tim relawan pun mengikat tubuh mereka ke batu agar tidak tergelincir. Agam dan tim tidur di dekat jasad korban yang berjarak sekitar 3 meter. Mereka memastikan agar jasad Juliana tidak tergelincir lagi ke bawah. Esok paginya, barulah Agam dan tim membawa jasad Juliana ke atas dengan menggunakan tali. Agam pun dianggap pahlawan oleh warga Brasil karena berhasil membawa jasad Juliana keluar dari tebing. Berkat Agam dan tim, jasad Juliana berhasil dievakuasi pada Rabu, 25 Juni 2025. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah. Agam Rinjani minta maaf tak bisa selamatkan nyawa Juliana pendaki Brazil, kondisi medan berat. Sosok pemandu di Gunung Rinjani, Agam Rinjani, tengah menjadi perbincangan publik setelah aksinya mengevakuasi jenazah Juliana Marins pendaki asal Brazil yang terjatuh di dasar jurang sedalam lebih